Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini insyaallah kita sudah berada di lebih dari pertengahan bulan Ramadan, dan kita melanjutkan seri terakhir dari pelajaran kita, wasiat atau detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW. Pekan yang lalu kita sudah sampai ke 4 hari sebelum atau hari Kamis, ya. Dan sekarang kita masuk ke 3 hari sebelum beliau wafat. 3 hari sebelum beliau wafat, Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, berwasiat kepada umatnya. Beliau bersabda, "Ala la yamutu ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah." Ketahuilah, janganlah kalian meninggal dunia, salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia memperbaiki sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, ini wasiat yang diulang-ulang Nabi, salah satu wasiat beliau sebelum beliau meninggal. Dan ini penting ya ikhwah, karena berbaik sangka kepada Allah adalah haknya Allah, sesuatu yang pantas dan layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka, dan dari sini lahir berbagai macam kebaikan. Ketika antum berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum bisa ikhlas terhadap musibah, tawakal terhadap musibah, bisa sabar ketika ada sesuatu yang menimpa kita. Oleh karenanya dianjurkan ulama ketika kita berbaik sangka, dianjurkan pada 2 keadaan. Yang pertama, ketika kita melakukan ketaatan, ketika ini bulan Ramadan, yaitu kita berbaik sangka bahwa Allah akan menerima ibadah kita. Dan yang kedua adalah ketika menjelang kematian, atau ketika kita mendapatkan musibah, kita harus semakin menguatkan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berhusnuzan ya ikhwan? Kenapa penting wasiat Nabi ini? Karena ingat 3 perkara. Karena yang pertama, ingatlah bagaimana perlakuan Allah sesuai dengan bagaimana kita menyangkanya. Dalam hadis riwayat Ahmad, ya, Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. In dzanna bi khairan falahu. Jika apabila dia berbaik sangka kepadaku, maka baginya kebaikan. Wa in dzanna bi syarran fa syarrallahu. Apabila dia menyangkaku dengan keburukan, maka keburukan yang ia dapatkan. Maka ya ikhwan, mulai dari sekarang mari kita perbaiki sangkaan kita kepada Allah. Apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka berbaik sangkalah. Sungguh di balik itu pasti ada ilmu dan hikmah yang mungkin hari ini belum kita ketahui. Yang jelas bagaimana kita menyangka kepada Allah, begitulah Allah memperlakukan kita kepada kita. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah sangat menyayangi kita. Suatu ketika ya ikhwan, ada seorang wanita di dalam tawanan, dia menjadi seorang tawanan, dia mencari anaknya. Setiap ada bayi yang dia lihat, dia ambil, dia dekat, karena dia pikir anaknya. Setelah dia bertemu dengan anaknya, maka dia pun dengan senang hati menggendongnya dan menyusuinya. Nabi SAW melihat peristiwa yang menakjubkan ini. Nabi mengatakan, "Atarawna annaha tarihatan waladaha finnar." Apakah kalian menyangka bahwa dia akan melemparkan anaknya ke dalam api?
Kata para sahabat, la, tidak mungkin ya Rasul. Wahiyya taqdiru ala an la tatrahu. Dia tidak mungkin mau melakukannya. Kata Nabi SAW, faqala Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi liwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hambanya dibanding perempuan ini kepada anaknya. Ya ikhwan, Allah menyuruh kita puasa karena sayangnya Allah kepada kita. Allah menurunkan perintah, Allah menurunkan larangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka bentuk kasih sayang kepada kita, ya ikhwan. Allah memberikan kita ujian dan cobaan. Betapa banyak orang yang kembali kepada Allah setelah diberi ujian. Saya banyak mendapati orang, Pak, setelah di penjara, dia korupsi. Ya, dia ngobrol sendiri sama saya. Setelah dia korupsi, ternyata dia merasakan penjara seperti pesantren. Dia kemudian kembali kepada Allah dan menyadari kesalahannya. Ya ikhwan, makanya Allah sangat sayang kepada kita lebih dari yang kita sangka. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Dan ini pesan yang sangat penting sebelum Nabi SAW meninggal. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Subhanallah. Ya, perhatikan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW, Allah Taala berfirman, ya, aznaba abdi, ada seorang hambaku, aznaba abdun, telah berbuat dosa seorang hamba. Lalu dia berkata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku meminta ampun kepadaku dan dia yakin dan mengetahui bahwa dia punya Rabb yang akan mengampuni dosanya. Maka Allah pun mengampuni dosanya. Beberapa saat kemudian semua ada fa'aznama, dia mengulangi lagi dosanya. Lalu dia kembali sadar dan tobat. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni. Ini yang kedua kalinya. Maka Allah pun berfirman lagi, aznaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb. Dia meminta, hambaku ini minta ampun karena dia yakin bahwa Allah, dia punya Rabb yang akan mengampuni dosanya. Begitu sangkaan baiknya, maka aku pun mengampuni dosanya. Sampai ketiga kali dia ulangi lagi, ya ikhwan. Tapi ketiga, bayangkan. Lalu dia ketiga kalinya dia katakan, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya taubat ya Allah. Ini yang ketiga kalinya dia berusaha. Lalu Allah Ta'ala kemudian berfirman, ya, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Sungguh engkau mengetahui, engkau meminta ampun karena engkau meyakini bahwa engkau punya Rabb yang akan mengampuni dosamu hari ini, maka berbuatlah sesukamu, aku telah mengampunimu. Masya Allah. Ya ikhwan, dalam hadis banyak sekali hadis-hadis maupun ayat-ayat yang menggembirakan kita. Namun saya ingatkan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bedanya husnuzan dengan tertipu. Husnuzan harus melahirkan ketaatan. Adapun tertipu, inilah orang yang tertipu tidak mau beramal. Karena Allah Maha Pengampun, ntar aja gampang. Maka ini kata Ibnu Qayyim, inilah orang yang gurur, tertipu dengan itu. Adapun husnuzan adalah dengan amal. Orang yang husnuzan tapi tidak beramal, ini orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Ya, ini ikhwan. Lalu kemudian sehari atau 2 hari sebelum beliau meninggal, beliau sedikit agak ringan, maka beliau keluar ke masjid. Kita tahu bahwa Abu Bakar sudah mengimami masjid. Lalu beliau pun dipapah masuk ke masjid dan Abu Bakar sedang mengimami jamaah. Maka Nabi SAW berdiri di samping, duduk di samping Abu Bakar. Maka ya ikhwan, Abu Bakar mengikuti gerakannya Nabi SAW dan jamaah mengikuti gerakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan ini menunjukkan ya ikhwan, bolehnya seorang imam dalam keadaan duduk. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah sakit atau mungkin terjatuh dari kuda, Allah Ta'ala. Lalu kemudian beliau tidak bisa berdiri, maka beliau pun sholat mengimami dengan duduk. Maka semua jamaah juga ikut duduk. Ini yang terjadi pada satu hari atau 2 hari sebelum beliau SAW wafat. Jadi beliau sempat, ini menunjukkan bagaimana cintanya beliau dengan sholat jamaah ikhwan. Bagaimana cintanya beliau terhadap sholat jamaah, sampai sakit parah pun dia ingin datang ke masjid. Bandingkan dengan kita sekarang, jauh panggang dari api. Hanya gara-gara nonton bola, hanya gara-gara nonton sinetron, orang tidak mau datang ke masjid. Waliyahzubillah. Baik, sehari sebelum wafat, beliau juga menyempatkan dirinya untuk bersedekah. Semua hartanya dia sedekahkan. Ya ikhwan, Nabi tidak meninggalkan sedikit pun harta waris. Ya, lihat bagaimana sederhananya beliau. Manusia terbaik di muka bumi ini,
Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala, beliau meninggal sementara baju besinya masih tergali di seorang Yahudi berupa 30 sok gandum. Dia harus menggadaikan karena tidak punya, miskin. Ya. Padahal dunia ada di dalam, apabila dia mau, mungkin gunung emas akan diberikan kepada beliau. Tapi beliau tidak memilih, beliau memilih akhirat. Beliau memilih surga, beliau memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sisi Allah lebih baik. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala, pernah kami di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali atau 3 kali terbit bulan tidak ada api menyala di rumah kami. Artinya bulan pertama terbit tidak ada menyala, bulan kedua muncul lagi, nanti bulan ketiga baru ada, berarti 3 bulan lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada api di dapurnya yang menyala. Kata para sahabat, apa yang kau makan wahai ummul mukminin? Kata Aisyah, yaitu 2 as-saudain, yaitu 2 hitam, yaitu kurma dan air putih. Subhanallah, bayangkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, lalu juga memerdekakan beberapa budak-budak beliau. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala sempat meminjam minyak lampu kepada orang lain. Ya, karena mungkin lampunya sudah habis minyaknya sampai harus beliau meminjam kepada yang lain. Ini Masya Allah ya, kisah akhir yang beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu hari terakhir, hari Senin. Kata Anas bin Malik, ketika kami sholat subuh hari Senin pagi, ya, dan Abu Bakar memimpin sholat, maka tiba-tiba kami dikagetkan. Nabi SAW membuka horden atau penutup yang menutupi antara masjid dengan rumah beliau, macam ada kain. Maka beliau pun membukanya, dan wajahnya muncul nampak pada saat kami sholat. Lihat bagaimana perkataan Anas bin Malik menggambarkan peristiwa itu. Panazara ilaihim wa hum sukukun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada kami ketika kami sedang bersab-sab teratur dalam keadaan salat subuh. Fatabassama yadhaku kanakasa Abu Bakar. Maka beliau pun tersenyum tertawa melihat kami. Ya, maka Abu Bakar pun ingin mundur mengira akan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar untuk salat. Ya. Dan lihat kata Anas bin Malik, kami melihat wajah beliau dalam keadaan yang sangat indah bagaikan mushaf. Ini kata kiasan, menunjukkan keindahan. Lihat ikhwan, para sahabat menunjukkan sesuatu yang indah itu seperti lembaran mushaf. Jadi mereka mengkiaskan dengan sesuatu indah itu seperti lembaran mushaf Al-Quran. Itu menunjukkan bagaimana mereka mencintai lembaran mushaf Al-Quran. Sebagian kaum muslimin kalau melihat lembar mushaf Al-Quran langsung ngantuk. Bukan sesuatu yang ada orang dikasih Quran baca Pak, nangis dia. Kenapa? Dia bisa bacanya Ustaz. Kenapa? Karena dia tidak memandang ini. Lihat para sahabat ketika mengkiaskan sesuatu yang indah, dia katakan seperti kami melihat mushaf. Indah sekali ya. Nah, lalu kata Anas, wa hammal muslimuna ay yaftatinu fi salatihim faraham bin nabi sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Maka hampir kaum muslimin terkena fitnah dalam salatnya. Artinya hampir mereka membatalkan salatnya, ikhwan. Kenapa? Karena begitu cintanya, begitu senangnya, karena Rasulullah SAW mereka pikir sudah sehat dari sakitnya. Tapi ternyata Nabi beri isyarat untuk melanjutkan sholat, dan beliau pun menutup gorden itu. Dan itulah kata Anas bin Malik, tatapan terakhir beliau melihat kami umatnya pada hari itu. Ikhwan, maka lihatlah ikhwan bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, hampir-hampir mereka membatalkan sholat karena mengira Nabi sudah sehat. Mereka mencintai orang yang senantiasa memberi kebaikan. Tidaklah Nabi SAW diutus oleh Allah kecuali sifatnya sangat penyayang. Semua yang baik pasti akan disampaikan. Bersemangat untuk kita selamat. Harisun alaikum, pemberi nasihat yang sangat baik, ya, dan sangat menyukai umatnya selamat, menyukai kebaikan. Makanya Nabi SAW, aku lebih dari seorang ayah yang kepada sayang kepada anaknya, kepada umatku. Semua yang baik diperintahkan, semua yang tidak baik dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihatlah bagaimana beliau bergembira padahal beliau sedang sakit. Gembira sedang apa? Karena beliau melihat umatnya sedang beramal soleh, yaitu sholat. Ya ikhwan, kira-kira bagaimana kiranya jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan umatnya sekarang ini ketika melihat saf-saf sholat subuh sepi? Sungguh Nabi SAW pasti akan sedih melihat. Ketika Nabi SAW melihat sahabat bersaf-saf penuh masjid salat subuh, dia senang. Menunjukkan bagaimana. Makanya Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan wajibna bika ala haulai syahida. Kami akan jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu.
Saksi atas apa? Saksi atas amalan-amalan yang telah engkau ajarkan kepada mereka. Lalu kemudian hari terakhir ya ikhwan, Fatimah radhiyallahu taala datang. Kita tahu Fatimah adalah putri beliau yang paling terakhir meninggal. Ya. Dan kita tahu Nabi SAW sangat mencintai anak-anaknya, terutama putri-putrinya. Tidaklah Nabi SAW kecuali Fatimah datang, dia selalu ingin berdiri menyambutnya, memeluknya. Bagaimana cintanya kepada anak. Dan ya ikhwan, lihat Nabi SAW pernah menciumi anak-anaknya. Ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Ya Rasulullah, saya punya anak 10. Saya tidak pernah cium anak-anak saya. Saya melihat engkau suka menciumi cucumu. Saya punya anak 10 orang, saya tidak pernah menciuminya. Kata Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama mengatakan, ingat, inilah hikmahnya bahwa dengan mencium anak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau punya anak harus punya istri dulu, Pak, ya. Jadi ya ikhwan, mencium anak ada pahala, ada Allah merahmati kita. Berapa kali kita mencium anak setiap hari ya ikhwan? Maka dengan menciumnya, maka Nabi menunjukkan contoh kepada kita bagaimana beliau mensayangi anak-anak. Bahkan seorang anaknya, cucunya, yaitu Umamah, putri dari Zainab, pernah naik di atas punggungnya. Maka para sahabat pun merasa kok lama sekali sujudnya. Maka setelah selesai salat, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah SAW, engkau telah memperlama sujudmu. Ahadatha syai', apakah ada terjadi sesuatu padamu? Kata Nabi, tidak ada yang terjadi. Lam yakun dzalik. Tetapi sesungguhnya cucu saya sedang memunggungi saya. Ya, cucu saya sedang naik di atas punggungku mengendarai saya, dan aku ingin dia menyelesaikan kesenangannya untuk itu. Lihat ikhwan, bagaimana sayangnya kepada anak. Seluruh sahabat satu masjid jadi korban karena nyayang sama anak. Lihat, pernah beliau juga menggendong Umamah, padahal bisa jadi dia titip kepada Aisyah atau titip kepada siapa dulu, tapi dia bawa dia ke masjid. Ini menunjukkan boleh sekali-kali kita bawa anak ke masjid ya ikhwan. Yang penting tidak mengganggu. Kita harus yakin bahwa dia tidak mengganggu jamaah. Kesalahan sebagian orang di masjid berlebih-lebihan dalam dua: melarang total, tapi juga membiarkan masuk tapi tidak diatur. Ini juga salah. Dikasih saf khusus anak-anak di belakang, ya pasti ribut. Kenapa? Jadi taman kanak-kanak di belakang. Yang baik adalah bawa ke orang tuanya masing-masing. Semua orang tua kasih dan diajarkan, kasih pengajaran. Tentu anak yang sudah bisa tahu apa yang baik dan buruk. Kalau anak yang masih kecil tidak tahu dia pipis di mana-mana, ini kita harapkan jangan dulu. Tapi kita bawa anak, taruh di samping kita, dan ini mengajarkan kepada sebagian masjid ada anak itu seperti syaitan katanya. Saya pernah mendengar sendiri. Ya, pengurus masjidnya, tolong anak jangan, ini syaitan anak ini katanya. Ya tidak boleh. Ya ikhwan, ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datanglah Fatimah, dan kata para sahabat, kata Aisyah radhiyallahu, cara berjalannya Fatimah mirip dengan cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah pun masuk. Maka menangislah Fatimah ketika melihat keadaan ayahnya, ya. Maka dia pun berbisik kepada Aisyah, kepada Fatimah. 2 kali beliau berbisik. Yang pertama beliau menangis, yang kedua beliau tertawa. Setelah itu Aisyah bertanya, apa yang dilakukan? Kata Nabi, kata Fatimah, saya tidak mau membicarakan rahasianya Rasul. Setelah Rasul sudah meninggal, baru Aisyah tanya lagi, apa rahasianya? Barulah kemudian Fatimah mengungkapkan rahasianya. Ternyata apa kata Aisyah? Apa kata Fatimah? Ketika bisikan pertama, Rasul SAW berkata, Anna Jibril, sesungguhnya Jibril setiap tahun biasanya hanya datang sekali untuk memurajaah hafalan Quran saya. Kali ini, tahun ini dia datang 2 kali. Dan ini wala urani illa qad hadara ajali, dan ini menunjukkan saya melihat ini merupakan tanda dekatnya ajal saya. Ya. Maka menangislah saya. Wa innaki awwalu ahli luhukan bi wa ni'mas salafu ana laki. Ni'mas salafu ana laki. Dan keluargaku yang akan yang menyusulku adalah engkau. Yang pertama menyusulku sudah aku meninggal adalah engkau. Fa bakaitu bidzalika, maka aku pun menangis. Yang lihat Nabi SAW menggunakan kata salaf. Aku adalah, makanya salaf artinya apa Pak? Pendahulu, yaitu para Rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi orang yang menisbatkan kepada Rasul dan beragamanya para sahabat disebut dengan salaf. Ana ni'mas salaf ana laki. Akulah pendahulu yang baik untukmu. Ya. Dan terbukti ya ikhwan, 6 bulan sesudah Rasul meninggal, Aisyah juga, Fatimah juga meninggal. Ini menunjukkan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua,
Saya tersenyum karena Nabi SAW mengatakan, ala tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Apakah engkau reda? Apakah engkau tidak rela? Tidak reda, wahai anakku, engkau akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Ini menunjukkan mukjizat dan keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau akan menjadi penghulu para wanita di akhirat nanti. Baik ya ikhwan. Dan ini juga menunjukkan pentingnya mencintai anak perempuan. Bahkan dalam banyak hadis, ya ikhwan, barang siapa yang memiliki 2 anak wanita dan memperbaiki akhlaknya, memperbagus pendidikannya, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Aisyah pernah melihat ada satu orang wanita peminta-minta dengan membawa 2 anak perempuan. Nah, Aisyah memberi 3 kurma, maka dibagi-bagi satu untuk ibunya. Ketika anak ini 2 anak perempuan ini memakannya, mereka minta lagi yang punya ibunya, maka ibunya pun memberikannya. Takjublah Aisyah, dia ceritakan kepada Rasul cerita ini tentang bagaimana seorang ibu yang sayang kepada 2 anak perempuannya. Apa kata Nabi SAW? Fa innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi orang itu, bagi ibu itu untuk surga. Kenapa? Karena sayangnya kepada 2 anak perempuannya. Maka berbahagialah antum yang punya anak perempuan. Ya. Lalu tangisan Fatimah pun menangis melihat keadaan ayahnya yang sudah tidak berdaya. Biasanya kalau beliau datang, Nabi SAW selalu menyambut di pintu. Dan lihat Nabi SAW mengatakan, marhaban bibniti, selamat datang wahai putriku, dalam keadaan sudah tidak berdaya lagi. Maka melihat ayahnya seperti itu, pecahlah tangis Fatimah. Apa kata Fatimah? Wa karba ya abata, wa karba ya abata. Alangkah perihnya, alangkah beratnya penderitaan wahai ayahku. Maka Nabi SAW berkata, la karba ala abika ba'dal yaum. Wahai anakku, tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan sesudah hari ini wahai anakku. Artinya apa? Sesudah kematian, yang ada adalah kenikmatan sesudah itu, yaitu bagi orang-orang beriman. Dan lihat ya ikhwan, bagaimana beratnya penderitaan Nabi. Nabi SAW mengatakan, pernah ditanya, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thummal amsal fal amsal, yaitu para nabi, lalu sesudahnya, lalu sesudahnya. Makanya sakitnya Nabi ketika beliau sakaratul maut lebih berat. Ya, Ibnu Mas'ud pernah bertanya, 2 kali lipat dari sakitnya orang biasa. Kenapa? Karena beratnya ujian mereka. Dan ujian berbanding lurus, ya, yubtalar rajul ala hasbi dini. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya sampai dia bertemu Allah tidak punya lagi dosa. Kenapa? Karena ujian demi ujian dia terima di dunia, sehingga itu menggugurkan dosanya. Baik, sedikit lagi Pak ya. Kita lihat. Lalu dia pun memanggil istri-istrinya. Dia nasihati satu-satu istrinya. Hasan, Husain, cucunya juga dinasihati. Lalu dia berkata, beliau berkata, ya Aisyah, ma azalu ajidu alamma ta'amil ladhi akaltu bi Khaybar fahadha awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika sam. Ya Aisyah, aku masih merasakan pengaruh racun wanita Yahudi waktu di Khaybar yang memberi saya racun. Dan inilah yang membuat racunnya memotong urat nadi saya. Makanya para ulama bersumpah sampai Allah a'lam, Imam Nawawi rahimahullah taala kalau salah, dia mengatakan saya bersumpah 9 kali bahwa Nabi meninggal dalam keadaan syahid. Dia adalah seorang nabi dan syahid. Kenapa dia terbunuh? Dibunuh oleh racun wanita Yahudi. Dan ini antum lihat bagaimana perkataan para ulama. Mereka yakin bahwa Nabi SAW syahid, yaitu terbunuh. Dibunuh oleh apa? Orang Yahudi. Dan lihatlah bagaimana orang Yahudi kebiasaannya di alam Quran dikatakan mereka suka membunuh para nabi, termasuk Rasul SAW. Ya, lihatlah bagaimana Nabi kemudian mengucapkan bahwa dan Nabi SAW wafat dalam keadaan seorang syahid. Jadi berkumpul, yaitu meninggal sebagai nabi dan meninggal sebagai seorang yang syahid karena terbunuh oleh racun itu. Lalu juga beliau kembali lagi ya ikhwan, melaknat Yahudi dan Nasrani. Yaitu apa laknatnya? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi Nasrani. Mereka suka menjadikan kuburan nabi mereka, orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Dan ini menunjukkan kerasnya peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga ya ikhwan, 3 hari menjelang wafat, kata sahabat, adalah nasihat umum yang beliau sering sampaikan adalah masalah salat. As-salah wa ma malakat aymanukum. Setiap saat wasiat umumnya adalah tentang salat. Ini menunjukkan ya ikhwan pentingnya salat. Tapi la hazza fil Islam man taraka salat. Tidak ada bagian saham dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Tidaklah tegak agama pada diri seorang kalau dia meninggalkan salat ya ikhwan. Maka inilah puncak amalan terbaik
adalah salat. Maka perhatikanlah salat kita. Kita bagaimana nanti berhadapan Nabi SAW di hari kiamat ketika amanah salat ini kita tidak perhatikan dengan baik. Lalu pada saat mulai beliau detik-detik meninggal nih, wafatnya beliau, tiba-tiba Abdurrahman, adik dari Aisyah radhiyallahu taala, masuk sambil membawa siwak. Dan kata Aisyah, kepala Rasul berada di atas dada saya, bersandar di atas dada Nabi SAW. Maka panazara fara'aituhu yanzuru ilaihi, dan maka aku melihat matanya Nabi melihat ke siwak, dan aku tahu Nabi sangat mencintai siwak. Maka aku berkata, apakah engkau mau wahai Rasul? Maka dia mengangguk pelan. Maka kemudian Nabi Aisyah menggosokkan giginya tapi terlalu keras, agak pedih. Lalu Nabi Aisyah kemudian mengambil siwak itu dan melembutkannya. Apakah harus melembutkannya? Dia isyarat. Maka itulah makanya Aisyah mengatakan salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku bahwa Nabi meninggal di atas dada saya. Nabi meninggal di hari giliran saya, dan Nabi meninggal di rumah saya, dan Nabi meninggal ketika air liurnya dan air liurku bersatu. Bagaimana mungkin ya ikhwan, ada kelompok yang mengkafirkan Aisyah? Inilah Masya Allah, kata Nabi, tidak ada seorang wanita di mana turun wahyu kecuali aku dalam satu selimut kecuali Aisyah. Lalu bagaimana kita mau menerima orang yang mengkafirkan Aisyah? Siapa itu yang mengkafirkan? Yaitu SYIAAH. Bagaimana kita mau menerima mereka? Mereka mengkafirkan ibunda kita ini ya ikhwan. Sulit kita menerima. Dia katakan Aisyah adalah kafir. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mereka mengkafirkan Umar. Bagaimana kita mau bersaudara dengan mereka? Bagaimana mereka kita sebut Islam? SYIAH. Nah ikhwan, ini lihat nikmat Allah. Allah meninggalkan, Allah mewafatkan Rasul di atas dada orang yang dianggap kafir oleh orang mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ikhwan, dan ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan Aisyah. Mulai dari kecil sampai wafatnya Nabi, dia mendampingi Nabi dan menukil semua banyak hadis-hadis dari beliau. Ribuan hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kalau dikafirkan Aisyah, berarti semua hadisnya hilang. Berarti separuh, hampir sepertiga agama ini akan hilang ya ikhwan. Kalau hadisnya Aisyah kita anggap kafir, maka dicoret hadisnya, berapa hadis yang hilang dari kita? Maka Allah Ta'ala memberikan kemuliaan Aisyah mendampingi Nabi dari sejak beliau kecil sampai Nabi meninggal. Anda apa? Untuk menyerap ilmu-ilmunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu kemudian beliau memasukkan ke dalam air, ada bejana air. Lalu kemudian setiap dia ambil air, dia usapkan ke wajahnya. Lalu beliau mengatakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada sakaratnya. Ini mengucapkan keutamaan, mengucapkan zikir La ilaha illallah. Makanya ikhwan, kalau ada orang yang ada tanda-tanda kematian, talkinkan dia. Talkinkan dia, bacakan kalimat, bimbing dia. Jangan Anda sibuk baca La ilaha illallah, talkin, ajarin dia. Bisikkan di telinganya agar dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ada hadis Nabi, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu terkadang beliau mengangkat jari-jarinya ke atas langit, lalu mengangkat lagi, lalu lidahnya bergetar. Lalu beliau berkata, "Ma'alladzina an'amallahi alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ya Allah, golongkan aku bersama yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para orang-orang syahid, para orang soleh, dan mereka itulah tempat yang terbaik. Maka beliau selalu mengatakan, Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang tinggi, tempatkan aku bersama teman yang baik di tempat yang tinggi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, kami mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih itu dibanding yang lain. Lalu ya ikhwan, beliau semakin lemah ketika matahari duha semakin panas, ya. Dan 3 kalimat terakhir beliau ucapkan adalah, beliau ulang 3 kali adalah Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. 3 kali beliau melihat itu sambil matanya melihat ke atas langit. Lalu kemudian tangannya kemudian mulai melemah, napasnya pun berhenti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pun meninggal ya ikhwan. Manusia terbaik ini telah meninggal.
Ketika kabar ini tersebar, maka lihatlah, tidak ada satupun kaum muslimin kecuali hampir-hampir tidak bisa bergerak. Yang sedang berdiri tidak bisa duduk, yang sedang duduk tidak bisa berdiri. Lihat bagaimana Anas bin Malik menggambarkan suasana hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu yawman qattu kana ahsana wala adwa min yawmi dakhala alaina fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada hari yang paling bercahaya pada Madinah kecuali hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pertama kali masuk Madinah. Wa ma ra'aitu yawman kana aqbaha wala azlama min yawmi mata fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat hari yang paling buruk dan paling kelam kecuali hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana kondisi para sahabat hampir linglung, hampir tidak bisa bergerak apa-apa. Kenapa? Ketika mereka melihat dan mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka seorang Umar bin Khattab lalu kemudian berteriak di atas lapangan. Lalu dia katakan, "Wahai orang-orang munafik, jangan kalian mengatakan Rasul meninggal. Sesungguhnya dia seperti Musa, dia hanya naik ke atas langit dan dia akan turun. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan orang yang sudah mengatakan dia meninggal." Coba lihat Umar bin Khattab, sampai dia tidak bisa menerima bahwa Nabi SAW meninggal. Lalu kemudian Abu Bakar datang. Abu Bakar datang melewati orang-orang dan langsung melihat Nabi SAW setelah memastikan beliau meninggal. Maka lihat Abu Bakar pun keluar, ya, lalu kemudian meredakan semua orang, lalu membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibahi fala yadurullah syai'a." Lihat kata para sahabat, seakan-akan kami baru pertama kali mendengar ayat ini, ya. Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad adalah kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apa in mata, apakah kalau dia meninggal kalian akan kembali kepada agama kalian? Maka lihat, Abu Bakar berceramah, "Man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah maka Allah hidup, maha hidup. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal." Masya Allah, ini ceramah yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana kehebatan dan kedalaman pemahaman agama seorang Rasul, seorang Abu Bakar berada dalam keadaan orang semua linglung, orang semua sedih, dia berada dalam keadaan tenang dan bijaksana. Barang siapa yang menyembah Muhammad, silahkan jangan menyembah Muhammad, dia sudah meninggal. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu yang senantiasa hidup. Oleh karena itu ikhwan, sebelum kita tutup, mudah-mudahan pelajaran tentang kematian Nabi ini, Nabi memang sudah meninggal ya ikhwan. Namun demikian ajarannya lah yang kita hidupkan. Oleh karena itu ya ikhwan, mudah-mudahan 3 pertemuan ini kita bisa mengambil pelajaran. Detik-detik terakhir Rasulullah SAW menimbulkan cinta kita, dan cinta yang terbaik adalah mengamalkan semua ajaran-ajarannya. Dan insya Allah besok kita akan ada kajian Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah ta'ala tentang bagaimana menghidupkan sunnahnya. Rasul sudah tidak ada, tapi sunnahnya, ajarannya, itulah yang harus kita hidupkan. Dan ini amanah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.